بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah, rekan-rekan rahimani Allahu wa iyyakum ajmain. Segala puji hanya milik Allahu Rabbul Alamin. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat melimpah, nikmat yang tidak akan bisa kita hitung dan tidak akan kita bilang, tidak akan kita bisa bilang. Walaupun kita misalkan menggunakan alat hitung yang super canggih, menggunakan alat hitung yang super modern, maka tetap kita tidak akan mampu untuk bisa memastikan jumlah dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah limpahkan, saking banyaknya nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat besar, nikmat agung adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan berupa keimanan dan keislaman. Nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dan nikmat yang harus senantiasa kita pelihara. Karena di luar sana begitu banyak orang yang begitu mudahnya melepaskan kenikmatan ini. Melepaskan kenikmatan berupa iman dan Islam ini. Begitu banyak orang yang di pagi hari masih dalam keadaan muslim, masih keadaan mukmin, namun di sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sebaliknya, di sore hari masih dalam keadaan muslim dan mukmin, di pagi hari esok harinya menjadi kafir. Dan ini adalah apa yang sudah diwanti-wantikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian untuk beramal soleh, beramal baik, beramal yang sesuai sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian, kekacauan. Yang mana kata beliau SAW, fitnah itu datang seperti malam yang gelap gulita, tidak terlihat, tidak disadari, tidak nampak mana yang benar dan mana yang salah. Ini keadaan ketika fitnah itu datang. Kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi ada satu waktu seorang lelaki atau seseorang itu di pagi hari dalam keadaan mukmin, namun di sore hari sudah menjadi kafir. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari masih dalam keadaan mukmin, namun besok harinya ketika baru masuk waktu pagi sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa kok bisa demikian? Kata Nabi SAW, karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Maka hendaklah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah ketika Allah masih memberikan hidayah iman, masih memberikan hidayah Islam, masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mendapatkan kenikmatan, bisa merasakan kebenaran, dan meyakini kebenaran dari Islam dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Karena begitu banyak orang yang berdiri di hadapan Allah, sholat, ruku, sujud, hanya sebagai rutinitas. Dia tidak meyakini, bahkan begitu banyak keraguan-raguan dalam hatinya terkait agama Allah ini. Padahal kita tahu bahwa untuk menghilangkan keraguan-raguan adalah dengan cara menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ini pun sebagai karunia besar, kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini karunia yang khusus hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya saja. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Karena dengan petunjuknya, dengan risalah yang dibawanya, maka kita bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam tadi, kenikmatan menuntut ilmu tadi. Dengan risalah yang beliau bawa, Al-Quran dan Sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita merasakan ya, terangnya jalan yang sedang kita tapak, terangnya jalan yang sedang kita lalui ketika kita menghadapi kehidupan di dunia yang fana ini. Maka petunjuk beliaulah sebaik-baik petunjuk. Perkataan beliaulah sebaik-baik perkataan. Maka barang siapa yang meninggalkan petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia akan tersesat dari jalan yang lurus dan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam juga tercurah kepada para sahabat Nabi, kepada para istri-istri beliau tercinta, juga kepada para ulama Rabbani yang mengikuti petunjuk beliau dengan benar, sampai kepada kita umat akhir zaman, umat yang senantiasa merindukan perjumpaan beliau dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang senantiasa menyatakan cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, walaupun kita belum pernah bertatap muka dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mempelajari perkataan-perkataan beliau, kita mempelajari hadis-hadis beliau yang merupakan warisan yang beliau wariskan kepada kita. Karena kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain, fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Kata beliau SAW, aku meninggalkan dua perkara bagi kalian, yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maka kata Nabi SAW, perkara yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, dan perkara yang kedua adalah sunnati, atau sunnah Rasulullah SAW, petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang sedang kita laksanakan sekarang, alhamdulillah, merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi SAW, karena kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, dan kita masuk di bab atau di bagian terakhir dari kitab ini, yaitu Kitabul Jami', ya, bagian yang terdapat di dalamnya bab-bab yang menerangkan tentang hadis-hadis akhlak, hadis-hadis tentang akhlak. Dan kita masuk di pertemuan terakhir di bulan Ramadan yang lalu, ya, kita masuk ke bab adab, ya, dan kita sedang membahas hadis yang menyebutkan tentang hadis-hadis yang menyatakan, ya, yang menyebutkan tentang hak-hak sesama Muslim, yang mana ya Nabi SAW dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslimi sittun. Hak sesama Muslim yang wajib ditunaikan oleh Muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengan saudara Muslimmu, maka ucapkan salam kepadanya. Ini ya hak yang pertama, alhamdulillah sudah kita bahas di perjumpaan sebelumnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila saudaramu mengundangmu, maka ya penuhi undangannya. Ini juga sudah kita bahas, alhamdulillah. Wa idza stansahaka fansahhu, dan apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Alhamdulillah, ini juga sudah dibahas di pertemuan terakhir. Maka kita akan masuk ke ya, hak yang keempat, yaitu kata Nabi SAW, wa idza a'tata fahamidallah fashammithu, dan apabila saudaramu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah, maka syammithu, doakan kebaikan bagi. Ini adalah ya hak yang keempat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini. Ya, hadis riwayat Muslim ini yang dibawakan sebagai hadis pertama dalam Kitabul Jami' oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala.
Nabi SAW bersabda, wa idza aqasa fahamidallah fashammithu. Dan apabila saudaramu bersin, ya, seperti tadi ya, fahamidallah fashammithu. Maka setelah itu dia memuji Allah, ya, dia mengucapkan alhamdulillah fashammithu, maka doakan dia. Ya. Yang mana jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari sisi bahasa, kalimat fashammithu ini asalnya adalah fasammithu. Menggunakan huruf sin tanpa titik. Fasammithu. Namun dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan shin. Fashammithu. Maka kata Imam Muhammad As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, kata beliau, fihi dalilun ala wujubi tashmiti lil atif al-hamid. Ketika Nabi SAW menggunakan lafaz fashammithu dengan shin, maka ini merupakan dalil, kata beliau, ya, bahwa yang dalam lafaz tersebut menunjukkan wajibnya mengucapkan doa atau mendoakan kebaikan bagi orang yang bersin, yang memuji Allah. Artinya ketika kita melihat atau mendengar saudara kita bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah, nanti kita akan sebutkan lafaz-lafaznya, maka orang yang mendengar saudaranya bersin tersebut wajib untuk mengucapkan doa, ya, kebaikan baginya. Doa apa itu? Insya Allah juga kita akan sebutkan doanya. Wa ammal hamdu 'ala al-atas fama fil hadits dalilun 'ala wujudi. Adapun orang yang bersin, maka tidak ada dalil yang menunjukkan baginya untuk tidak ada dalil yang menunjukkan wajib baginya untuk mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah. Jadi ketika ada orang bersin, ya, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka hukum asal baginya itu tidak wajib, tidak berdosa. Dan bagi kita tidak perlu mengingatkan baginya. Ini hukum asalnya, ya. Hukum asalnya, ya, bagi kita tidak perlu mengingatkan saudara kita tersebut. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ya, ketika kita mendengar saudara kita bersin dan dia tidak memuji Allah, maka ingatkan baginya. Kenapa? Karena di situ akan ada berbagai macam kebaikan yang didapatkan bagi saudara kita yang bersin dan setelahnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu akan didoakan, ya, akan didoakan. Di sebagian ulama mengatakan boleh mengingatkan, sebagian ulama mengatakan tidak mengapa kalau tidak mengingatkan. Nah, intinya, ya, kesimpulannya bahwa mengucapkan alhamdulillah bagi orang atau memuji Allah bagi orang yang bersin, mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin, hukumnya tidak wajib, sunnah hukumnya, ya. Namun boleh baginya untuk diingatkan. Adapun orang yang mendengar saudaranya bersin, kemudian memuja Allah, wajib baginya untuk tashmit atau mendoakan saudara yang bersin tersebut. Berkata Imam Nawawi, innahu muttafaqun ala istihbabihi. Imam Nawawi berkata, ya, bahwa orang yang bersin, ya, atau memuji Allah setelah bersin, ini disepakati oleh para ulama tentang hukumnya adalah sunnah. Disepakati oleh para ulama tentang sunnahnya hukum dari memuja Allah setelah bersin. Nah, ini dari satu poin yang pertama, yaitu terkait dengan hukum memuja Allah setelah bersin dan hukum berdoa atau mendoakan kebaikan bagi saudara yang bersin yang memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad jaa kaifiyatul hamdi wa kaifiyatut tashmit wa kaifiyatu jawabil 'atif fima akhrajahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan poin yang kedua yang akan kita bahas adalah terkait dengan bagaimana atau lafaz apa yang digunakan ketika memuja Allah. Jadi ketika ada orang bersin, dia memuja Allah, lafaznya seperti apa? Ya, pujian kepada Allah ini lafaznya seperti apa?
Kemudian juga bagaimana cara kita mendoakan saudara kita yang bersin dan memuji Allah. Bersin setelahnya memuji Allah. Kemudian juga bagaimana cara orang yang bersin membalas doa kebaikan bagi saudaranya yang mendoakan kebaikan dia setelah bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan secara gamblang, secara rinci oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi walyaqul lahu akhuhu wa sahibuhu yarhamukallah walyaqul huwa yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Dan hendaklah saudaranya atau sahabatnya yang mendengar saudaranya bersin tersebut mengucapkan yarhamukallah. Dan hendaklah orang yang bersin tadi menjawab lagi dengan kalimat yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan, masih dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza 'atasa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian bersin, "falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal." Maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Dia ada tambahan apa? Ala kulli hal. Bukan hanya lafaz alhamdulillah, namun ada tambahan alhamdulillahi ala kulli hal. Falyaqul lahu akhu, dan hendaklah saudaranya atau sahabatnya mengucapkan yarhamukallah. Wa yaqulu huwa, dan orang yang bersin tadi menjawab lagi dengan lafaz yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wa yuslihu balakum. Wa ila hadzal jawab zahab al-jumhur. Dan sampai jawaban ini para ulama berpendapat bahwa yang lebih tepat ya adalah lafaz dua ini. Ya, dua lafaz ini. Maka kita ambil kesimpulan dari dua hadis ini bahwa orang yang bersin hendaklah mengucapkan pujian atau pujian kepada Allah yaitu dengan lafaz alhamdulillah. Boleh dengan lafaz yang lebih sempurna, alhamdulillahi ala kulli hal. Apa artinya atau apa bedanya dua lafaz tersebut? Lafaz yang pertama alhamdulillah maknanya adalah segala puji hanya milik Allah. Ya. Ada sebagian orang menerjemahkan hanya segala puji milik Allah. Nah, ini terjemahan yang kurang sempurna. Mengapa? Karena kalau dari sisi bahasa, alhamdulillah, dari lafaz alhamdu di situ diawali dengan alif lam. Kata para ulama, alhamdulillah atau lafaz alif lam ini disebut dengan alif lam al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah. Kalau teman-teman rekan-rekan pernah belajar bahasa Arab, mungkin pernah dengar lafaz ini. Ya, dengan nama ini, alif lam al-istighraqiyah. Apa maksudnya alif lam al-istighraqiyah? Yaitu alif lam yang ketika ada sebuah lafaz diawali dengan alif lam al-istighraqiyah ini, maka semua hal yang terkait dengan lafaz tersebut tercakup di dalamnya. Di sini kata alhamdu. Hamdun ini artinya adalah pujian, pujaan. Masuk ke dalamnya alif lam al-istighraqiyah. Alhamdu. Maka di situ ada pujian diawali dengan alif lam istighraqiyah. Maka semua bentuk pujian masuk dan tercakup di dalamnya. Maka kita katakan alhamdu bukan hanya sebatas pujian itu saja. Ya, karena hukum asalnya ketika sebuah isim, sebuah kata diawali dengan alif lam, maka muncul pengkhususan. Misalkan begini rekan-rekan. Kitabun artinya adalah sebuah buku. Diawali dengan alif lam, al-kitabu, maka maknanya buku itu. Ya, kitabun sebuah buku. Kita tidak membicarakan buku yang mana, tidak ditentukan buku yang mana. Namun ketika diawali dengan alif lam, al-kitabu, maka bukunya lebih spesifik. Buku itu. Membicara dan lawan bicara paham. Yang dimaksud buku yang dimaksud dalam perkataan dalam pembicara tersebut, buku yang mana? Sudah ditakyin atau sudah ditentukan. Ini alif lam secara umum seperti itu. Namun kalau bentuknya alif lam istighraqiyah, bukan hanya mengkhususkan, menspesifikan sebuah
kata, namun alif lam al-istighraqiyah membuat makna dari kata tersebut mencakup seluruh bentuknya. Ya. Maka dikatakan alhamdu di sini bukan alif lam biasa, bukan alif lam ditakrif, bukan alif lam untuk membuat spesifik, bukan membuat maknanya pujian itu, tidak. Namun membuat semua bentuk pujian dalam segala jenisnya masuk dan tercakup dalam kalimat alhamdu ini. Maka maknanya alhamdu ini segala pujian, sebanyak apapun, sebesar apapun, seagung apapun, sesempurna apapun, semuanya masuk ke dalam kata alhamdu ini. Kemudian datang lafaz selanjutnya lillahi, milik Allah. Karena tadi alif lam al-istighraqiyah menyebutkan atau membuat seluruh bentuk pujian itu tercakup di dalam lafaz alhamdu, maka yang pantas dan berhak untuk memiliki pujian itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan pujian hanya berhak ditujukan kepada Allah. Kesempurnaan pujian hanya pantas diberikan kepada Allah. Ya. Maka di sini terjemahan yang paling pas ketika kita menerjemahkan alhamdulillah adalah segala puji, karena kita katakan semua bentuk pujian itu tercakup di dalamnya, maka kita akan terjemahkan segala puji lillahi, hanya milik Allah. Nah, ini dari sisi bahasa seperti itu. Maka ketika kita katakan alhamdulillah, seolah-olah kita dan kita harus meyakini demikian bahwa seluruh pujian itu hanya milik Allah. Seluruh pujian hanya milik Allah dan tidak pantas pujian-pujian yang sempurna tersebut ditujukan kepada selain Allah. Demikian pula teman-teman rahimani Allah wa iyyakum ajmain, bahwa lafaz alhamdu pujian ini, ya, lafaz alhamdu atau pujian ini terkandung di dalamnya, ya, dua hal. Terkandung di dalamnya dua hal. Ketika kita memuji Allah, maka terkandung di dalamnya dua hal. Yaitu ketika kita memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah, maka di dalamnya kita, ya, memiliki sikap yang pertama, kita mencintai Allah, zat yang kita puji. Kita mencintai Allah, zat yang kita puji. Dan yang kedua, kita mengagungkan Allah, zat yang kita puji. Maka dari lafaz alhamdulillah, kita bukan hanya dengan lisan kita memuji Allah, kita tidak hanya memberikan, ya, segala pujian kepada Allah saja, namun ketika kita memuji Allah, maka wajib dalam hati kita ditumbuhkan, ya, wajib dalam hati kita ditimbulkan perasaan cinta kepada Allah, zat yang kita puji, dan, ya, pengagungan kepada Allah, zat yang kita puji. Karena ada sebagian manusia, atau karena tidak semua pujian yang diucapkan itu didasari dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Ya. Tidak seluruh pujian yang diutarakan itu didasari oleh rasa cinta dan pengagungan. Makanya ketika kita menyebutkan tentang pujian atau memuji, dalam bahasa Arab itu ada dua lafaz. Ada dua lafaz. Yang pertama yaitu lafaz alhamdu, alhamdu, dan lafaz yang kedua yaitu al-madhu. Hurufnya sama, mim, dal, ha, cuma diubah susunan yang berbeda. Yang pertama alhamdu, ha, mim, dan dal. Yang kedua al-madhu, mim, dal, dan ha. Ini dua-duanya jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, maknanya sama, yaitu pujian atau memuji. Namun konsekuensinya berbeda. Alhamdu tadi didasari dengan dua perasaan, rasa cinta dan rasa pengagungan. Adapun al-madhu hanya pujian melalui lisan saja. Belum tentu yang dipuji itu dia cintai. Atau anak ulang, belum tentu orang yang memuji mencintai orang yang dipuji. Belum tentu orang yang pihak yang memuji mencintai pihak yang dipuji kalau menggunakan lafaz al-madhu. Namun kalau menggunakan lafaz alhamdu, maka bisa dipastikan bahwa yang memuji, pihak yang memuji itu cinta dan mengagungkan pihak yang dipuji.
Dan ini banyak terjadi, misalkan para penyair zaman dahulu. Para penyair zaman dahulu. Para penyair di zaman para raja dahulu, mereka dibayar, mereka digaji, tugasnya hanya satu. Apa? Memuji raja. Tugasnya hanya memuji raja. Jadi dia mengeluarkan syair-syair, kalimat-kalimat indah yang tujuannya untuk memuji si raja tersebut. Dan itu digaji. Maka bisa jadi penyair itu memuji si raja bukan karena cinta dan mengagungkan, tapi karena memang untuk mencari penghasilan, untuk mendapatkan bonus, untuk mendapatkan gaji dari si raja tersebut. Bisa jadi karena rajanya lalim misalkan, bolim, maka dia puji melalui lisannya dia memuji si raja tersebut, tapi hatinya dongkol, hatinya benci, hatinya nggak suka dengan si raja tersebut karena bolim. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang ya, manusia secara namun kalau kita menggunakan lafaz alhamdulillah, ya, maka di situ bisa dipastikan bahwa kita memuji bukan hanya pujian dari lisan saja, namun pujian tersebut didasari oleh rasa cinta dan rasa pengagungan. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, tumbuhkan, munculkan dalam hati kita, dalam sanubari kita, bahwa kita memuji Allah, zat yang kita cintai, kita memuji Allah, zat yang kita agungkan. Nah ini lafaz orang yang bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, atau boleh juga dengan lafaz dalam hadis Abu Dawud. Ada tambahannya, alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah, ada tambahannya, ala kulli halin, artinya pada setiap keadaan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Maka sebagaimana tadi disebutkan ya, dalam hadis riwayat Bukhari, seorang yang bersin, ya, baginya mengucapkan alhamdulillah, boleh juga dengan tambahan, sebagaimana dalam hadis Abu Dawud, yaitu dengan tambahan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah pada setiap keadaan. Karena memang demikianlah, Allah dipuji dalam setiap keadaan. Baik keadaan yang baik, ya, keadaan ketika seseorang mendapatkan kebaikan, ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang membahagiakan baginya, maka Allah dipuji saat itu. Demikian pula Allah dipuji ketika seseorang menghadapi keburukan, mendapati musibah misalkan, mendapati perkara yang membuat hatinya galau, gusar, dan sedih. Maka saat itu pula tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak untuk dipuji. Oleh karena itu kita menetapkan hal tersebut, kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah pada setiap keadaan. Baik saat itu ternyata bersin itu adalah merupakan kebaikan bagi kita, atau sebaliknya ternyata bersin itu adalah penyakit bagi kita, maka kita tetap memuji Allah dalam setiap keadaan. Maka dua lafaz ini ya disunnahkan diucapkan, ya boleh alhamdulillah ketika kita bersin, boleh juga setelah kita bersin mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan ya dengan dua lafaz ini kita boleh ya ucapkan setelah kita bersin. Nah ini ucapan atau kalimat yang diucapkan oleh yang bersin, Kemudian ya poin yang kedua yaitu ucapan yang diucapkan bagi seorang yang mendengar saudaranya bersin, ya, yang mendengar saudaranya bersin, maka kalimat yang diucapkan adalah yarhamukallah, ya. Artinya adalah semoga Allah merahmati engkau, ya, semoga Allah merahmati engkau. Makanya tadi di awal kita sebutkan, ya sebagian ulama menyatakan bolehnya kita mengingatkan saudara kita yang bersin, ya, dan dia lupa untuk mengucapkan alhamdulillah, maka kita ingatkan dia untuk memuji Allah. Ucapkan alhamdulillah akhi, misalkan begitu. Atau Pak, Bu, saudaraku, ucapkan alhamdulillah. Karena ketika dia sudah mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Ya, kita ucapkan yarhamukallah. Di situ kita mendoakan kebaikan baginya. Semoga Allah merahmati engkau. Semoga Allah mengasihi engkau. Semoga Allah mengasihani engkau. Dan ikhwatal iman, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita dengan lafaz ini mendoakan rahmat bagi saudara kita, yang mana para ulama menyebutkan
min mafatihil jannah ar-rahmah. Termasuk di antara kunci-kunci surga adalah ar-rahmah, kasih sayang. Maka kasih sayang yang kita doakan kepada saudara kita ini adalah sebuah kebaikan yang besar bagi seorang di dunia maupun di akhirat kelak. Karena sekali lagi bahwa rahmat, kasih sayang Allah itu salah satu kunci terpenting kita masuk ke dalam surga. Kunci terpenting kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW beliau bersabda pada suatu hari, kata beliau, la yadkhulul jannata ya bi'amalikum, atau la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan masuk surga karena sebab amalan-amalan kalian. Ya. Kalian masuk surga itu bukan karena sebab amalan-amalan kalian. Ya. Kenapa demikian? Karena memang surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal, jemaah. Surga Allah itu sangat mahal dan tidak akan mungkin bisa kita beli hanya dengan amalan kita saja, ya. Tidak akan kita bisa beli hanya dengan amalan kita saja. Kalau kita mengandalkan amalan kita di dunia ini, sholat kita, ibadah kita, puasa kita, ya, maka niscaya kita tidak akan bisa, ya, kita tidak akan bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bisa. Demikianlah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi SAW, kalian tidak akan masuk surga karena sebab amalan kalian. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wala anta. Wahai Rasulullah, bahkan demikian engkau, wahai Rasulullah, tidak akan masuk surga karena amalan engkau. Padahal kita tahu amalan Nabi SAW, amalannya sangat sempurna. Amalannya sangat luar biasa, jemaah. Namun, amalan Nabi SAW pun tidak menjadi penentu utama beliau masuk ke dalam surga. Kata beliau, wala ana, demikian pula saya. Illa an ghamadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kecuali karena saya masuk surga karena sebab saya diliputi oleh rahmat Allah, diliputi oleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sekali lagi surga Allah itu sangat mahal. Gak akan mungkin kita bisa beli dengan amalan kita yang kurang dan tidak sempurna. Amalan kita itu jamaah kurang, ya, dan tidak sempurna. Sudah kurang, tidak sempurna. Dari segi jumlah, dari segi kuantitas tidak banyak, dari segi kualitas tidak sempurna. Maka tidak pantas sebetulnya kita beli surga Allah dengan amalan kita. Nggak bisa. Nggak cukup, jemaah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya surga Allah itu sangatlah mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa surga Allah, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga Allah. Maka surga Allah itu sangat mahal. Ya. Surga itu sangat mahal. Dan salah satu sebab seorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada orang tersebut. Lihat banyak kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya misalkan kisah wanita yang masuk surga, wanita pezina yang masuk surga karena sebab apa? Menolong kucing atau menolong anjing yang kehausan. Atau kita dengar juga kisah tentang seorang pembunuh yang membunuh 99 orang, kemudian bertanya kepada ahli ibadah, apakah dia punya kesempatan taubat, tapi kata ahli ibadah nggak punya, ya karena ahli ibadah ini cuma jago ibadah aja, nggak punya ilmu. Akhirnya ahli ibadah ini pun dibunuh dan genaplah 100 orang dia bunuh. Kemudian dia datang kepada ahli ilmu, ya, bertanya apakah masih ada kesempatan, maka ahli ilmu ini berkata, ya, kamu masih ada kesempatan, tapi kamu harus hijrah. Jangan tetap berdiam di lingkungan kamu, karena lingkungan kamu ini lingkungan yang buruk. Ya, maka akhirnya dia pun pergi, belum beramal, baru berhijrah, baru bertaubat, belum beramal soleh. Dia pergi di tengah perjalanan mati. Ya, di tengah perjalanan mati. Maka kemudian kata Nabi SAW, orang tersebut masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Karena Allah sayang. Karena Allah cinta, karena Allah suka dengan orang tersebut. Dalam hadis yang sahih, hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Allahi asyaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu alaih." Kata Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya Allah itu sangat bahagia, sangat senang melihat hambanya bertaubat kepadanya ketika dia bertaubat. Allah sangat bahagia melihat hamba-hambanya
bertaubat. Ya. Allah sangat senang melihat hamba-hambanya bertaubat dan beristighfar. Makanya kalau ada satu kaum, ya, durjana semua, durhaka semua, namun masih ada orang-orang yang bertaubat kepada Allah, masih ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazab, tidak akan menurunkan hukuman, tidak akan menurunkan siksaan kepada kaum tersebut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka satu kaum kalau dalam kaum tersebut ada orang-orang yang beristighfar. Ya. Ini bentuk apa? Bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla, ya, jemaah. Ya. Allah tidak serta-merta menghukum satu kaum, apalagi kalau ada hamba-hamba yang masih beristighfar kepada Allah. Maka jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Lafaz yarhamukallah adalah lafaz yang sangat-sangat luar biasa. Lafaz yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini ucapan yang diucapkan oleh orang yang mendengar saudaranya bersin. Kemudian, ya, selanjutnya yaitu orang yang bersin ketika mendengar saudaranya berdoa mendoakan rahmat kepadanya, maka dia juga, ya, baginya menjawab dengan kalimat yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau dan semoga Allah memperbaiki urusanmu, memperbaiki urusan kalian. Nah, ini jawaban yang disepakati oleh para ulama, ya, secara mayoritas, ya, mayoritas para ulama berdasarkan dua hadis tadi riwayat Bukhari dan Imam Abu Dawud. Adapun sebagian ulama dari kota Kufah, ya, para ulama Kufiyun dari kota Kufah, mereka mengatakan bahwa di antara sunnahnya juga adalah dengan lafaz, mendoakan dengan lafaz yaghfirullahu lana walakum. Yaghfirullahu lana walakum. Yang artinya semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Ada dalilnya enggak lafaz yang digunakan atau yang disebutkan oleh para ulama dari kota Kufah ini? Mereka berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan riwayat ini pun dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, namun bukan dalam sahih beliau, tapi dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Maka jumhur ulama, kesimpulannya jumhur ulama mengatakan bahwa ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah atau boleh menggunakan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal, kemudian orang yang mendengar kalimat tersebut, mendengar saudaranya bersin dan mengucapkan pujian kepada Allah, hendaklah dia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Kemudian orang yang bersin tadi mendengar saudaranya berdoa kepadanya, maka berdoa untuknya, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau dan semoga Allah memperbaiki urusan engkau. Ya. Boleh juga dengan menggunakan lafaz yaghfirullahu lana walakum. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah merahmati, semoga Allah mengampuni kami dan semoga Allah mengampuni engkau. Ya. Kata para ulama terkait dengan jawaban terakhir tadi yaghfirullahu lana walakum atau yahdikumullahu wa yuslihu balakum, mana yang kita gunakan? Sebagian ulama mengatakan boleh memilih. Ya, boleh memilih. Artinya kita boleh mendoakan dengan lafaz yahdikumullah wa yuslihu balakum, atau juga boleh menggunakan lafaz yaghfirullahu lana walakum. Sebagian ulama mengatakan boleh juga menggabungkan antara kedua lafaz tersebut. Maka ketika kita bersin Hashim misalkan, ya, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal, saudara kita mengucapkan yarhamukallah, maka kita jawab lagi dengan lafaz yahdikumullahu wa yuslihu balakum atau yaghfirullahu lana walakum, atau digabungkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum yaghfirullahu lana walakum. Maka ini menjadi kalimat yang sangat-sangat sempurna, ya, kalimat yang sangat-sangat sempurna, kalimat yang luar biasa, ya.
Wa ila wujubi tashmit liman dzakar dhahabatil Dhahiriyah wa Ibnu al-Arabi wa annahu yajibu ala kulli wa annahu yajibu ala kulli sami'in, ya. Dan terkait dengan tadi kita katakan terkait dengan yang kita katakan wajibnya, ya, mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin ketika dia memuji Allah, maka para ulama dari kalangan mazhab Zahiriyah, ya, di antaranya Ibnu Hazm dan yang lainnya, demikian pula Al-Imam Ibnu al-Arabi, mereka mengatakan bahwa wajib hukumnya mengucapkan yarhamukallah bagi setiap orang yang mendengar saudaranya bersin dan memuji Allah. Ya. Wajib bagi setiap orang yang mendengar saudaranya bersin dan memuji Allah. Wa yadullu lahu ma akhrajahu al-Bukhari min hadis Abi Hurairah. Yang mana dalil yang mereka pegang, yang mereka dasari pendapat, yang menjadi dasar pendapat mereka adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslimin yasma'uhu an yaqula yarhamukallah." Lihat. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian dia memuji Allah, maka berhak baginya untuk didoakan yarhamukallah oleh setiap muslim yang mendengar bersinnya dan pujiannya kepada Allah tersebut. Ya. Haqqan ala kulli muslim. Di awal dulu pertama ketika kita bahas hadis ini, kita menyebutkan bahwa hak muslim di situ maksudnya secara asal, hukum asal adalah wajib, jemaah. Ya, maka setiap muslim yang mendengar saudaranya bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib baginya untuk mengucapkan yarhamukallah. Dan ini pula seperti atau dianggap sebagai bentuk pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Dawud. Ya. Siapa Imam Abu Dawud? Salah satu ulama yang menulis kitab Sunan. Kita mungkin mendengar hadis, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis itu, kita paling sering dengar apa? Bukhari dan Muslim, ya. Imam Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian ada juga Imam Tirmidzi. Ya, kitab Al-Jami'-nya beliau, ya, kitab Jami'-nya beliau. Jami' At-Tirmidzi atau biasa disebut juga Sahih Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Nah, ada juga selain mereka bertiga, ada namanya Al-Imam Abu Dawud, ya. Al-Imam Abu Dawud dalam kitab beliau Sunan Abu Dawud. Ya, Sunan Abu Dawud. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan ini, juga difahami bahwa itu adalah pendapat yang beliau pegang. Fa innahu akhraja anhu Ibnu Abdil Bar bisanadin jayyid. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Abdil Bar meriwayatkan sebuah riwayat dengan sanad yang bagus, sanad yang baik tentang sebuah kisah yang terjadi atau sebuah kisah tentang apa yang dilakukan oleh Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud dalam sebuah perahu. Jadi suatu hari Al-Imam Abu Dawud mengendarai atau naik menumpang di atas sebuah perahu. Kemudian beliau rahimahullahu taala mendengar seseorang bersin. Jadi dalam perahu itu kan penumpangnya ada penumpang lain. Maka di antara penumpang ada yang bersin. Ya. Dalam keadaan si penumpang ini duduk agak jauh dari Al-Imam Abu Dawud. Namun Al-Imam Abu Dawud mendengar hal tersebut. Jadi si orang ini bersin dan memuji Allah. Kemudian Al-Imam Abu Dawud, ya, mengeluarkan uang 1 dirham, dan Imam Abu Dawud ini membayar seseorang di sebelahnya atau di orang yang dekat dengan beliau, ya, dengan bayaran 1 dirham, ya, untuk mendatangi orang yang bersin tadi, ya, kemudian orang tersebut, orang yang dibayar 1 dirham ini mengucapkan yarhamukallah. Jadi Al-Imam Abu Dawud membayar orang 1 dirham untuk mendoakan yarhamukallah kepada saudaranya yang ada di ujung sana yang bersin tadi. Ya. Tsumma raja. Kemudian orang tersebut balik lagi.
ke sisi Imam Abu Dawud, ya, fasu'ila an dzalik. Maka orang-orang bertanya kepada Imam Abu Dawud, kenapa bisa begitu? Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Ya. Maka Imam Abu Dawud berkata, la'allahu yakunu mujabad da'wah. Ya, saya berharap semoga orang tersebut mendapatkan pengabulan doa dari lafaz yarhamukallah tadi. Artinya apa? Al-Imam Abu Dawud ingin saudaranya yang bersin tadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma raqadu, ya, sami'u qailan yaqulu li ahli safinah, inna Aba Dawud ishtara jannah minallahi bidirham. Maka ketika mereka sudah duduk, maka orang-orang penumpang kapal ini pun mendengar seseorang berkata, yang mana orang tersebut termasuk penumpang kapal tersebut, dia berkata sesungguhnya Abu Dawud membeli surga kepada Allah dengan uang 1 dirham. Membeli surga kepada Allah dengan uang satu dirham. Maknanya bukan artinya Abu Dawud dapat surga karena 1 dirham itu, bukan. Namun ya Abu Dawud ya, rela untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk mendoakan kebaikan, hanya untuk mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang bersin. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Abu Dawud dan para ulama secara umum memang benar-benar memiliki perhatian besar dalam perkara ini. Mungkin sebagian kita, ini kan perkara sepele, cuman bersin aja kok gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kita lihat ternyata para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka benar-benar menjaga hal ini, dan ini merupakan perintah Nabi SAW, sunnah petunjuk Nabi SAW, dan mereka benar-benar memperhatikan hal ini sampai ke perkara yang begitu mendetil. Sampai perkara yang mungkin dianggap sepele. Orang bersinnya kan jauh. Ya. Nggak mungkin saya bilang, ya rahamukallah, teriak. Belum tentu kedengaran juga. Mungkin pikiran kita seperti itu. Al-Imam Abu Dawud tahu hal ini. Dan beliau sampai membayar orang untuk mendoakan. Pergi ke sana, dekati orang yang bersin tadi dan doakan dengan kalimat yarhamukallah. Lihat, ini bentuk apa? Semangat besarnya para ulama untuk menerapkan, untuk mengamalkan berbagai macam atau semua sunnah-sunnah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, yustahabbu liman hadara min atas falam yahmad an yudhakkirahu walhamdu an yudhakkirahu alhamda liyahmida fayushammitahu wa huwa min babin nush wal amr bil ma'ruf. Berkata Imam An-Nawawi, sebagaimana tadi disebutkan juga di awal, bahwa disunnahkan bagi orang yang mendengar saudaranya bersin tapi dia tidak memuji Allah, hendaklah dia untuk mengingatkan. Nah, ini salah satu pendapat ulama, di antaranya Imam Nawawi, ya, bahwa hendaklah dia mengingatkan saudaranya untuk memuji Allah agar dia bisa mendoakan rahmat kepada orang tersebut. Dan ini kata beliau bentuk nasihat dan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf kepada saudara. Kemudian ikhwatal iman jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Di antara adab bersin, di antara adab bersin yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kita kali ini, yaitu ada bersin yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Al-Baihaqi dari hadis Abu Hurairah secara marfu dikatakan, "Idza atasa ahadukum falyadha kaffaihi ala wajhihi wal yakhfid biha sautah." Wal yakhfid biha sautah. Dalam riwayat ini disebutkan 2 adab dalam ketika bersin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian bersin. Ini berarti apa? Adab orang yang bersin. Di antara adab orang yang bersin, kata beliau adalah ketika dia bersin, hendaklah dia menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Sebagaimana mengatakan boleh dengan tangan kanannya, boleh dengan tangan kiri, karena hadis ini umum, tidak menyebutkan salah satu. Maka hendaklah dia menutupi wajahnya dengan telapak tangannya, ya, wal yakhfid biha sautah, dan hendaklah dia berusaha merendahkan suara bersinnya. Berarti adabnya apa? Ketika bersin menutup wajah dengan telapak tangan,
dan menurunkan atau berusaha mengecilkan suara ketika bersin. Jangan sampai bersin teriaknya betul-betul seperti orang yang ya kesurupan gitu ya, seperti orang yang benar-benar teriak ya, satu ruangan semua mendengar bersinnya. Nah, ini kurang beradab dalam bersin. Wa an yazida ba'da alhamdulillahi rabbil alamin. Wa an yazida ba'da alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, ini adab yang ketiga, yaitu hendaklah dia mengucapkan atau menambahkan lafaz Rabbul Alamin setelah alhamdulillah. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan lagi 3 lafaz setelah setelah kita bersin, yaitu boleh alhamdulillah yang ala kulli hal sesuai dengan 2 lafaz dalam Bukhari dan Abu Dawud tadi, dan boleh juga kata para ulama ditambahkan Rabbul Alamin. Lafaz Rabbul Alamin. Mengapa demikian? Dari mana ini lafaz Rabbul Alamin? Karena jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, lafaz Rabbul Alamin seolah-olah lafaz yang tidak bisa kita lepaskan dari lafaz alhamdulillah. Lafaz Rabbul Alamin adalah lafaz yang seolah-olah tidak bisa kita lepaskan dari lafaz alhamdulillah. Disebutkan misalkan perkataan para malaikat gitu kan ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah itu sangat terpaut, sangat terkait dengan lafaz Rabbul Alamin. Maka boleh kata para ulama bagi orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, boleh juga disempurnakan dengan alhamdulillah ala kulli hal, atau boleh juga dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini juga berdasarkan hadis dari Al-Imam Tabrani, dari hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian bersin, faqala alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, para malaikat menambahkan rabbil alamin. Ya, para malaikat menambahkan rabbil alamin. Ya. Fa idza qala ahadukum rabbil alamin, qalat al malaikah rahimakallah. Ya. Tapi kalau kalian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sempurna, maka para malaikat ya mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Namun jamaah rahimani Allah wa yakum ajmain, riwayat Imam Tabrani ini ada kelemahan di dalamnya ya. Ada kelemahan di dalamnya, maka lafaz ini hanya sebagai ya pemberi semangat, motivasi bagi kita, dan kita tidak bisa sandarkan hadis ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, boleh alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di antara adabnya bagi orang yang bersin adalah menutup mulut dengan kedua telapak tangannya, dengan telapak tangannya, baik kanan maupun kiri ataupun juga dua-duanya boleh. Yang penting ini adalah bentuk adab agar ya virus yang mungkin keluar dari bersin kita itu ya tidak tersebar kemana-mana. Ya. Kemudian juga adab yang kedua yaitu merendahkan suara ketika bersin. Ya. Kemudian tambahan tadi boleh dengan lafaz Rabbil Alamin. Ya, boleh tambahan dengan Rabbil Alamin. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, tambahan lagi satu adab lagi yaitu ya bagi orang yang bersin hendaklah menghindari ketika bersinnya itu menghadap ke kiri maupun ke kanan. Karena bedakan antara adab ketika bersin dan adab ketika meludah. Ketika kita meludah, memang sunnahnya adalah meludah ke bagian kiri, bagian bawah. Namun bersin ini berbeda jamaah. Ya, berbeda ketika bersin ini. Dikatakan oleh sebagian ulama, ya, dan ini berdasarkan juga berdasarkan juga pendapat ahli kesehatan, bahwa sebagaimana kita tahu bahwa ketika bersin maka otak kita ini seolah-olah sedang direstart ulang, sedang set ulang lagi. Makanya kata para ahli kesehatan, mereka mengatakan bahwa ketika bersin maka seolah-olah tubuh kita itu mati beberapa detik, mati 1/sekian detik,
semuanya terrestart ulang lagi. Maka ya, ketika bersin jangan diarahkan ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan cedera, kata para ahli kesehatan. Mungkin dari bersin kan ada tekanan ya, dari ada tekanan ketika kita bersihkan, Hasim, ada tekanan di darah kita. Maka ketika kita menengok ke kiri ke kanan ketika bersin, maka bisa menyebabkan leher kita cedera atau mungkin bisa menyebabkan tekanan darah itu tadi malah jadi merusak bagian otak kita. Nah, ini juga diperhatikan oleh para ulama, ya, diperhatikan oleh para ulama. Maka di antara sunnahnya atau di antara adabnya adalah bersin hanya menutup mulut kita tanpa harus bersin ke kanan atau ke kiri, gitu ya. Ke kanan atau ke kiri. Walaupun memang terkadang itu tidak bisa kita kontrol karena sudah kebiasaan. Namun mungkin bisa kita perhatikan karena dikhawatirkan kalau dilakukan bisa menyebabkan cedera. Kemudian adab terakhir yang bisa kita sebutkan yaitu ya disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah kalau bagi orang yang bersin sebanyak 3 kali. Sebanyak tiga kali. Jadi kalau kita lihat saudara kita bersin, Hashim, alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Dia bersin lagi, alhamdulillah lagi, yarhamukallah. Dia bersin lagi, alhamdulillah, yarhamukallah lagi. Dia bersin lagi yang keempat kali, maka doakan baginya kesehatan, doakan baginya kesembuhan. Karena kalau lebih dari 3 kali, maka bisa dianggap bahwa orang tersebut sedang salesma atau sedang flu, ya, sedang flu. Maka kita doakan kesehatan baginya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud, atau diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah secara marfu, Nabi SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu fa in zada ala thalathin fahuwa mazkumun wa la yushammit ba'da thalath." Ya. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka orang yang duduk di dekatnya hendaklah dia mengucapkan tashmit, mengucapkan yarhamukallah. Tapi kalau dia bersin lebih dari 3 kali, nah ini berarti minimal paling banyak 3 kali. Kalau dia bersin lebih dari 3 kali, maka dia adalah orang yang sedang pilek atau sedang salesma, flu. Wala yushammit ba'da thalath. Maka tidak diucapkan yarhamukallah setelah 3 kali. Apa yang diucapkan? Ucapkan syafaqallah wa afaka. Ya. Syafaqallahu wa afaka. Ya. Artinya semoga Allah menyembuhkan engkau dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada engkau. Ya. Nah, ini salah satu di antara adab-adab yang perlu diperhatikan oleh kita ketika kita melihat atau adab-adab yang perlu diterapkan terkait dengan bersinnya, baik orang yang bersin maupun orang yang mendengar saudaranya bersin. Ini mungkin jamaah rahimani Allah wa yakum ajmain apa yang bisa kita bahas. Ya, kita baru bisa menyelesaikan sampai ke hak-hak keempat. Yang mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa melanjutkan dan menyelesaikan hak yang kelima dan hak yang keenam, ya, yang harus diperhatikan dan harus diamalkan atau dilakukan oleh sesama muslim terhadap muslim saudaranya atau terhadap saudaranya sesama muslim. Ini mungkin jamaah rahimani Allah wa yakum ajmain apa yang bisa kita bahas. Ya, sisa waktu mungkin kalau ada waktu kita bisa gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Ya, majelis saya kembalikan kepada Pak Hari sebagai moderator. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin teman-teman jika ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Terkait bersin tadi kan sebaiknya mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau kita lagi sholat Ustadz, iya. Terus kita bersin gitu. Nah, itu seperti apa? Dan kalau pas lagi sujud itu apakah kita angkat dulu kepala terus kita tutup muka atau gimana ya? Atau langsung bersin gitu? Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus, Pak Hari. Bagaimana ketika kita sholat? Ya, apa yang kita lakukan? Maka ya, para ulama khilaf terkait dengan ini. Ya. Sebelum kita sebutkan khilafnya, perbedaan pendapatnya, kita sebutkan dulu ada sebuah kisah yang cukup lucu kalau menurut saya. Yaitu kisah seorang sahabat yang baru masuk Islam, ya, baru tahu hadis tentang yarhamukallah
dan sebagainya, ya, mengucapkan alhamdulillah yarhamukallah dan sebagainya. Di suatu hari para sahabat sedang sholat bersama Rasulullah SAW. Di tengah sholat ada salah satu jamaah, salah satu sahabat yang bersin. Hashim, terus dia ucapkan alhamdulillah. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah. Sang pemilik kisah menuturkan, saya pun mengucapkan yarhamukallah. Ya. Saya pun mengucapkan yarhamukallah karena beranggapan bahwa memang itu yang harus dilakukan. Gitu. Ketika kita mendengar saudaranya bersin kemudian memuji Allah, maka ucapkan yarhamukallah. Dia pun mengucapkan kalimat tersebut yarhamukallah. Saudara yang lainnya di sebelahnya itu mukul-mukul paha saya katanya. Ya, orang yang di sebelah saya itu mukul-mukul paha saya. Maksudnya apa? Orang sebelahnya itu memberikan isyarat, jangan dijawab, jangan diucapkan yarhamukallah. Jangan doakan, karena apa? Itu dalam keadaan sholat. Maka karena tidak terima diingatkan, karena beranggapan bukan yang benar itu yang mengucapkan yarhamukallah. Tidak terima diingatkan, orang tersebut berkata, saya kan cuma mengucapkan doa yarhamukallah. Ya akhirnya apa? Dalam sholat dia berbicara. Okay? Dalam sholat dia berbicara. Usai sholat, Nabi SAW menghadap para sahabat, kemudian beliau berkata, tadi apa yang terjadi? Kenapa ada ribut-ribut? Kan? Kemudian para sahabat menceritakan seperti ini. Kemudian kata Nabi SAW, ya sesungguhnya dalam sholat ini tidak pantas diucapkan kalimat-kalimat manusia, ucapan-ucapan manusia, karena sesungguhnya dalam sholat itu hanyalah di dalamnya tasbih, zikir, dan tilawatul Quran. Tasbih, zikir, dan tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa ya tidak boleh kita mengucapkan sebuah lafaz walaupun lafaz dari Al-Quran misalkan kalau bukan bagian dari kalimat-kalimat sholat. Lafaz sholat. Misalkan tadi kita katakan ketika kita bersin, Hashim, apakah boleh mengucapkan alhamdulillah? Para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Berdasarkan hadis tadi, kisah tadi. Bahwa kata Nabi SAW, sholat itu hanyalah boleh diucapkan di dalamnya tasbih, takbir, dan tilawatul Quran. Ya. Memuji Allah atau zikir, Allahu Akbar, takbir, dan juga membaca Al-Quran. Adapun lafaz alhamdulillah, kata para ulama, walaupun diambil dari Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah kan ada alhamdulillah. Dan dalam ayat-ayat yang lain juga ada alhamdulillah. Namun lafaz alhamdulillah ini bukanlah lafaz dalam sholat, tapi masuk ke dalam ucapan manusia. Ya, ucapan manusia. Para ulama Syafi'iyah mengatakan itu disebut kalam tanbih. Kalam tanbih, ucapan tanbih. Ya, bukan termasuk zikir, Maksudnya bukan termasuk zikirnya sholat. Ya, jadi ucapan alhamdulillah ini kalamu tanbih, ucapan manusia. Makanya nggak boleh. Oleh karena itu sebagian sahabat tadi mengingatkan dengan menepuk-nepuk paha. Karena itu kalimat yang salah, gitu ya, kalimat yang salah. Zikir walaupun bahasa Arab gitu ya, zikir tapi diucapkan bukan untuk zikir dalam sholat, tapi diucapkan untuk apa? Kalam manusia, perkataan manusia, untuk mendoakan saudaranya atau memuji Allah ketika bersin. Ini kan terkait dengan ucapan manusia. Jadi sebagian ulama mengatakan nggak boleh mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Cukup tutup mulut, tutup hidung gitu ya. Hashim dah cukup. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan boleh, karena ini bagian dari zikir. Jadi kebalikan dari apa? Kebalikan dari pendapat yang pertama. Boleh ketika bersin ucapkan alhamdulillah dengan suara yang lirih, ya, jangan teriak, dengan suara yang lirih, karena ini bentuk zikir kepada Allah dan zikir ini diucapkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Pendapat yang lebih condong saya untuk yakini adalah pendapat yang kedua, yaitu bolehnya kita mengucapkan alhamdulillah ya untuk diri sendiri, mengucapkan alhamdulillah tapi dengan suara yang lirih, karena itu adalah bentuk zikir kepada Allah. Dan dalam sholat kita boleh mengucapkan kalimat-kalimat di luar zikir sholat kalau itu dibutuhkan. Oleh karena itu saya juga berpegang kepada pendapat para ulama yang mengatakan bolehnya kita ketika kita sujud dalam sholat, kita berdoa dengan lafaz ya,
doa dengan doa lafaz-lafaz doa di luar lafaz dalam Al-Qur'an. Ya, di luar lafaz dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau dibutuhkan ketika sujud boleh kita untuk berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia misalnya. Karena kan sebagaimana kita tahu bahwa dalam sebuah hadis ya, salah satu keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Para ulama kan khilaf, bolehkah doa dengan lafaz di luar bahasa Arab? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, namun pendapat yang lebih rajih, lebih kuat adalah mengatakan boleh, karena perintah di situ doa hukumnya atau lafaznya umum, ya doa seperti apapun, maka ya boleh menggunakan bahasa Arab, dan itu yang lebih utama, apalagi diambil dari Al-Quran gitu ya, potongan dari Al-Quran atau hadis. Boleh juga di luar itu, yaitu dengan bahasa yang kita fahami, karena itu inti dari doa. Doa itu intinya bukan hanya kalimat yang diucapkan saja, tapi yang kita ucapkan itu bisa kita pahami, sehingga memang benar-benar apa yang kita ucapkan itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Maka ya kesimpulannya ketika kita bersin, maka boleh mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang lirih. Adapun saudara sebelahnya atau saudara yang mendengar itu, misalkan ada orang yang bersin Hashim, alhamdulillah, sudah lirih tapi masih terdengar. Maka orang yang mendengar tidak mengucapkan yarhamukallah. Yang tidak mengucapkan yarhamukallah. Nanti khawatirnya malah jadi saling balas yarhamukallah. Yadikumullah wa subhanahu. Jadi akhirnya ngobrol. Ketika sholat. Ya. Adapun ketika sujud tadi, bagaimana ketika sujud kemudian kita mau bersin? Apakah langsung bersin saja atau bisa menutup mulut? Ya, maka hukum asalnya kalau bisa menutup mulut ketika sujud tanpa harus mengangkat kepala, maka silahkan dilakukan. Ya. Jadi yang diangkat cuma mungkin bagian hidungnya aja gitu ya. Karena kan ketika sujud itu kening dan hidung kita menempel di tempat sujud begitu ya, di lantai atau di sajadah. Kalau kita bisa untuk mengangkat sedikit hidung kita sehingga yang meninggalkan tempat sujud itu hanya hidung kita saja, maka silahkan dilakukan. Tapi kalau misalkan agak susah ya angkat kepala sedikit, tidak ada masalah. Ya. Karena dikhawatirkan malah nanti madorot. Jadi mengangkat kepala kita bukan karena sebab kita mendahului imam, misalkan kalau berjamaah, ya, atau bangkit dari sujud bukan pada waktunya atau sebelum waktunya, tapi kita di situ ada maslahat yaitu bersin gitu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan terjawab Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin cukup Pak Ustaz ya untuk pagi ini. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Pak Ustaz dipersilakan. Iya, baik. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sampai ke penghujung acara kajian kita yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita diskusikan di pagi hari yang berbahagia ini dan berbarokah ini bisa bermanfaat khususnya bagi pembicara tentunya dan juga bagi jamaah yang hadir di Zoom meeting kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan bagi kita semua, yang tentunya ilmu dan pengetahuan tersebut menjadi amal yang bisa kita laksanakan, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan akhirnya nanti menjadi tambahan timbangan kebaikan bagi kita semua di akhirat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita cukupkan perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.